Lihat nggak pohon Natalnya ini? Bagusnya, tingginya. Wah, bagus ya, Sur. Lampunya itu loh. Apalagi yang di mall, lihat nggak? Yang tinggi. Nggak tahu itu berapa meter ya. Saya itu paling suka bulan Desember. Yes. Christmas is a gift. Hadiah, diskon, everywhere. Aku mau minta apa? Mamaku hadiah. Kamu? Bentar, Rosi. Christmas, hari Natal sesungguhnya bukan hadiah, bukan pohon Natal, bukan sales, tapi hadiah yang terbesar yang Allah berikan bagi kita semua adalah Tuhan Yesus yang lahir ke dalam dunia. Tuhan Yesus itulah kadonya Tuhan untuk Betul, kita yang Sur. percaya. Oke. Tuhan Yesuslah lahir di hatiku. Kita sapa anak-anak dulu ya. Oke. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi. Lausus senang sekali. Kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Online GKA Gloria Kota Satelit. Lausu Yung, Lausu Winter akan mengajak kalian semua untuk memuji Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya, Lausu. Yes. Nah, semuanya ada di tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kami sudah memasuki bulan Desember. Bulan di mana mengingatkan kami akan merayakan hari kelahiran Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah mau lahir ke dalam dunia karena Tuhan mengasihi kami semua. Terima kasih untuk hadiah yang besar yang Tuhan berikan, yaitu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Tuhan, kami mau memuji nama-Mu. Berikan kami hati yang penuh sukacita memuji nama Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan sama-sama memujikan Tuhan. I love to praise Him. Ikuti gerakan Lausu ya. I love to praise Him. I love to praise Him. I love to praise Him and lift up His holy name. I love to praise Him. I love to praise Him. I love to praise Him and lift up His holy name. Singing hallelujah, singing hallelujah, singing hallelujah unto Jesus our Lord. We exalt Him on high. I love to praise Him. I love to praise Him. I love to praise Him and lift up His holy name. I love to praise Him. I love to praise Him. I love to praise Him and lift up His holy name. Sing hallelujah, singing hallelujah, singing hallelujah unto Jesus our Lord. We exalt Him on high. I love to praise Him. I love to praise Him. I love to praise Him and lift up His holy name. And lift up His holy name. Yeay. Kita mau nyanyikan lagu tema Natal 2022 Lausu. Yeay. This little light of mine. Ayo Su. Ayo kita sama-sama pujikan dengan gerakan
Oke. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. The light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. We will sing in peace. We will sing in harmony. We will sing in peace. We will sing in harmony. We will sing in peace. We will sing in harmony. We will sing in peace. We will sing in harmony. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer di nomor rekening di bawah ini atau scan QRIS di bawah ini. Bisa minta tolong mama atau papa ya. Mari kita sama-sama pujikan Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu.
indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Kita mau bawa persembahan kita kepada Tuhan melalui berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan Engkau dalam hidup kami yang luar biasa. Tuhan, kami mau memberikan sedikit dari apa yang Engkau beri untuk Engkau Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Terima kasih kami Tuhan. Tuhan, pakai hidup kami, boleh hidup yang berkenan di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau nyanyi. Dengan mulut kita mengaku, saya cinta Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juru selamat saya. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali ya kita bisa berjumpa hari ini di sekolah minggu online. Nah adik-adik, nggak terasa ya, sekarang kita sudah di bulan apa ini? Betul, sudah di bulan Desember. Wah, kalau bulan Desember ini bulan yang dinanti-nantikan ya. Yes! Entah itu liburan yang panjang, atau adik-adik akan liburan. Nah, tetapi ada sesuatu yang istimewa di bulan Desember ini. Apa ya itu? Ya, kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus, Natal. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, Sofeni ajak kalian untuk berdoa dulu. Adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa sekolah minggu online. Tuhan, kami bisa memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan, sekarang waktunya kami untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan yang tolong setiap kami agar kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tuhan juga tolong Sofeni yang membawakan cerita firman-Mu.
Tuhan yang tolong supaya anak-anak bisa mengertinya dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Lose punya suatu gambar. Nah, seperti ini gambarnya. Apa yaitu? Ya, suatu pengumuman tentang kelahiran seorang bayi. Jadi, ketika bayi itu lahir, pasti papa dan mamanya ingin memberitahukan kepada keluarganya, kepada teman-temannya, kepada semua orang yang mereka kenal tentang kelahiran bayi ini. Nah, sama seperti papa mama kalian ya, pasti ingin supaya orang-orang yang dikenalnya ini mendengar tentang kelahiran bayi, tentang kelahiran kalian dulu ya waktu bayi. Nah, maka papa mama mengirim foto seperti ini contohnya ya kepada teman-temannya, kepada keluarganya. Isinya apa aja sih? Nah, yang pasti ada fotonya, foto bayi itu. Lalu namanya siapa? Lahirnya kapan? Atau bahkan jam berapa? Nah, lalu beratnya berapa? Panjangnya berapa? Nah, identitas bayi itu ya. Nah, sekarang nih, apakah papa mama mengirimkan pengumuman itu sebelum bayi itu lahir? Oh, tentu tidak, karena tidak tahu ya kapan tepatnya bayi itu akan lahir, berapa panjang badannya, berapa beratnya, belum tahu. Nah, jadi harus bayi itu lahir baru bisa mengumumkannya ya seperti ini. Tetapi Alkitab menceritakan kepada kita tentang suatu pengumuman kelahiran yang datang sebelum bayi itu lahir. Wah, siapa ya yang bisa tahu tentang seorang bayi akan lahir ya sebelum bayi itu lahir? Maukah kalian mendengar cerita ini? Yes! Nah, kita saksikan video ini. Hail, thou that art highly favored. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive and bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. How shall this be, seeing that I know not a man? The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore also that holy child which shall be born of thee shall be called the Son of God. And behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age, and this is the 6th month with her, who is called barren. For with God nothing is impossible. Behold, the handmaid of the Lord. Be it unto me according to thy word.
Adik-adik, tadi kita sudah melihat videonya ya. Nah, Loso mau tanya, siapa perempuan yang ada di dalam video itu? Iya, Maria. Nah, ia bertemu dengan siapa? Ya, malaikat. Apa yang dikatakan malaikat kepada Maria? Ya, malaikat ini memberitahukan kepada Maria bahwa Maria akan memiliki bayi. Nah, tetapi Maria terkejut karena ia belum menikah, ia belum punya suami. Nah, adik-adik, apakah bayi itu bayi seperti bayi lainnya, bayi biasa-biasa saja? Tentu tidak, bayi itu istimewa. Kok bisa istimewa ya? Nah, kalian buka Alkitab kalian ya. Yuk kita mau baca sama-sama. Nah, kita buka di Lukas pasal 1 ayat 32 sampai 33. Langsung bacakan ya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, ya, jadi bayi yang akan dilahirkan Maria ini disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Siapakah dia? Ya, Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus adalah Anak Allah dan ia adalah Allah. Nah, coba kita bayangkan ya, bila Tuhan Yesus hanyalah manusia sama seperti kita, apakah dia dapat menemani kita sampai selama-lamanya? Apakah dia bisa menjaga kalian untuk selamanya? Tentu tidak, ya, karena Yesus adalah Allah, dia senantiasa bersama dengan kita. Tuhan Yesus kuat, dia yang sanggup menjaga kita dan dia akan bersama dengan kita. Nah, seperti yang tertulis di Matius 1 ayat 23. Di Matius 1 ayat 23. Langsung akan bacakan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, ini ya dijelaskan ya di Matius 1 ayat 23 bahwa Tuhan Yesus yaitu Immanuel, disebut Immanuel yang artinya Allah menyertai kita. Tuhan Yesus menjaga adik-adik, Tuhan Yesus menyertai kalian setiap saat. Nah, adik-adik, maukah kalian untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena ia telah menjaga kalian? Yes! Yes, good. Nah, dari video tadi, apa yang malaikat sampaikan kepada Maria? Apa yang disampaikan? Iya, kita buka ya di Lukas 1 ayat 30 dan 31. Ya, malaikat itu berkata ya kepada Maria, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Nah, ini kabar gembira yang disampaikan malaikat kepada Maria. Ya, bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan dinamakan Yesus. Nah, bagaimana Maria? Respon Maria bagaimana? Apakah Maria percaya kepada perkataan malaikat itu? Yes! Ya, Maria percaya. Nah, adik-adik, dapatkah kalian seperti Maria ya, yang percaya tentang janji Tuhan? Maukah kalian untuk percaya kepada janji Tuhan? Yes! Ya,
kita harus percaya kepada janji Tuhan ya, karena Tuhan selalu menepati janjinya. Nah, berbeda dengan orang lain ya. Adik-adik, apakah kalian dapat percaya tentang apa yang semua orang katakan kepada kalian? Semua orang yang katakan kepada kalian? No! Nah, tentu tidak ya. Ada kalanya orang lain ini sudah janji, oh maaf, tapi lupa ya. Ada kalanya seperti itu. Orang lain lupa, tidak menepati janjinya, bisa itu terjadi ya. Tetapi Allah adalah Allah yang senantiasa menepati janjinya ya. Seperti kabar gembira yang disampaikan malaikat itu kepada Maria, dan hal itu juga terjadi. Tuhan Yesus lahir sebagai juru selamat manusia. Allah menepati janjinya. Nah, seperti cerita minggu lalu yang disampaikan oleh Lausetin tentang doa Bapak Zakaria. Di situ Allah menggenapi janjinya kepada Zakaria, ya, yaitu lahirlah Yohanes Pembaptis. Nah, Allah menggenapi semua nubuatnya. Bahkan jauh sebelum Tuhan Yesus lahir, sekitar 700 tahun ya, sebelum Tuhan Yesus lahir, Nabi Yesaya sudah menyampaikan bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia disebut Immanuel. Ya, kalian bisa baca di kitab Yesaya. Ini sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya ya, jauh sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, dan hal ini sudah terjadi. Hal ini terjadi. Allah menepati janjinya. Adik-adik, bagaimana nih kita bisa tahu apa yang Allah sampaikan kepada kita? Apa yang Tuhan mau sampaikan ya kepada kita? Nah, melalui buku ini, melalui Alkitab, ya, kita mau belajar percaya kepada Tuhan melalui firman Tuhan. Tuhan senang loh jika kita percaya tentang apa yang Dia katakan. Nah, sekarang Lauso mau ajak kalian untuk baca ayat di Yohanes pasal 3 ayat 16. Nah, kalian pasti sudah sering ya mendengar tentang ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini janji yang Allah berikan kepada kita, ya, dan Ia sudah menepatinya. Tuhan Yesus telah lahir sebagai juru selamat bagi kita manusia yang berdosa. Nah, Tuhan Yesus sudah mau lahir di dunia ini untuk menebus dosa kalian, dosa Lause, dosa semua ya. Ia mau menebus dosa kita supaya kita tidak binasa, ya, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, apa yang kalian dapatkan dari cerita hari ini? Ya, kita tahu ya bahwa Allah senantiasa menepati janjinya. Ia mengirimkan juru selamat bagi manusia dengan lahirnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir sebagai juru selamat kita. Nah, kita mau belajar percaya kepada Tuhan melalui Alkitab, firman Tuhan yang kita dengar ini. Kita mau belajar untuk percaya kepada Tuhan. Nah, untuk adik-adik yang sudah kelas besar nih, nah, kalian mau ya belajar rutin untuk saat teduh, membaca Alkitab. Memang hal ini tidak mudah ya. Lauso juga belajar untuk rutin saat teduh. Ya,
Di situ kita semakin mengenal Tuhan, siapa Tuhan kita ini. Nah, adik-adik, kita juga mau bersyukur ya, berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mau lahir. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Nah, dalam kesempatan ini ya, dalam kita menyambut Natal tahun ini, kita mau siapkan hati kita. Hati yang mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Ya, hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena Tuhan Yesus sudah mau lahir untuk kita. Nah, adik-adik, langsung ajak kalian untuk berdoa. Kita mau doa sikap yang baik. Ya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang sangat menyayangi kami. Tuhan yang sudah menepati janji Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah lahir di dunia ini untuk menebus dosa kami. Tuhan, kami mau belajar untuk senantiasa percaya kepada janji-janji Tuhan. Kami mau belajar percaya melalui Alkitab ini. Kami mau belajar untuk membaca Alkitab. Tuhan yang tolong setiap kami ini, kami mau menyiapkan hati kami ini untuk menyambut Natal ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yuk adik-adik kita baca sama-sama. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, sekali lagi ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan betul melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Very good. Adik-adik, kita ada ibadah onsite loh. Langsung tunggu ya, jam 9 pagi di gereja. Stop. Ada yang lebih penting loh, Apa loh, Tanggal 10 Desember kita mau merayakan Natal. Keren. Di mana loh, Di gereja GKA Gloria Kota Satelit. Datang ya. Halo adik-adik, ada kabar gembira untuk adik-adik semua. Sebentar lagi kita akan merayakan perayaan Natal secara onsite di gereja. Perayaan Natal akan diadakan Sabtu 10 Desember pukul 16.30. Temanya This Little Light of Mine dengan pembicara Pendeta Paulus Lee. Perayaan Natal akan dikemas dalam bentuk drama musikal yang akan dimainkan oleh paduan suara anak Solidio. Pada perayaan Natal nanti akan ada tokoh yang biasanya datang ke sekolah minggu online kita. Siapa ya? Saya tahu sih. Pasti yang dimaksud adalah kakek dan nenek. Betul. Kakek nenek akan memimpin pujian dalam perayaan Natal sekolah minggu nanti. Ada apa toh?
tadi kok nama kakek disebut-sebut? Loh kek, kok sudah muncul sekarang? Belum kek? Belum. Oh, belum ya? Belum. Tapi kakek sudah bosen di rumah. Kakek kepengen ketemu sama cucu-cucu secara langsung. Kek, belum, saya antar ke belakang aja kek. Nggak mau. Kakek sudah dandan, sudah ganteng seperti ini. Mau tampil sekarang? Ya udah. Sampaikan aja dah. Ya, enggak apa-apa dah. Nah, cucu-cucuku, save the date. Datang perayaan Natal sekolah minggu. Kakek dan nenek akan tunggu. Mari kita bersuka cita bersama-sama. Sampai ketemu. Oke lesson. Sekarang kita sudah selesai ibadahnya. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all.